Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru geng. Oke, jadi kemarin kita melakukan proses epoksi dan sekarang epoksinya sudah kering. Nah, di video kali ini aku ingin membagikan bagaimana caranya melakukan pengamplasan epoksi agar hasilnya mulus dan hasil pengamplasannya tidak mudah jebol sampai ke bawahnya atau epoksinya habis. Atau kalaupun ada yang jebol itu cuma paling di bagian sudut-sudut, artinya jebol-jebol kecil aja, jadi nggak masalah. Untuk di bagian utamanya udah pasti nggak mungkin lah jebol. Untuk tips dan triknya itu gampang sekali geng. Setelah epoksi ini kering, kalian cukup kasih tanda atau semprotkan cat di atas media ini. Cukup bias-bias aja seperti ini nih yang ada di video ini. Jadi kalian cukup kasih bias tipis-tipis. Warnanya boleh hitam, boleh merah. Fungsinya apa? Jadi nanti tanda ini diamplas kembali. Jadi pas di saat pengamplasan nanti kalian cukup amplas sampai habis tandanya ini. Kalau sudah habis berarti di bagian tersebut sudah mulus. Jadi fungsinya tanda ini sebagai batasan atau rem agar kita tidak terlalu menggosok berlebihan. Untuk amplasnya kalian bisa gunakan amplas grid 600 atau 800 geng. Sebelum kalian melakukan proses pengamplasan, yang wajib kalian siapkan terutama adalah wadah untuk menampung air. Yang dimana nanti proses pengamplasannya ini saat kita gosok medianya itu dibantu dengan air geng, supaya amplasnya itu nggak kerasa gundul geng. Kalau kita nggak gunain air, biasanya debu-debu yang dihasilkan dari pengamplasan epoksi tadi bisa melekat di mata amplas geng. Otomatis mata amplas yang tadinya masih tajam akan terasa gundul dan licin, serasa tidak berguna geng. Jadi wajib menggunakan air, oke? Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, sebelum melakukan proses pengamplasan, setelah menyediakan air dalam suatu wadah, maka siapkanlah amplas. Setelah itu lakukan penggosokan secara perlahan. Boleh gaya atas bawah, boleh memutar. Dan posisi kalian harus duduk seperti saya ini. Atau mau berdiri juga nggak apa-apa, mau sambil kayang juga nggak apa-apa. Selama sanggup ya silahkan. Di sini kalian lihat saat aku melakukan proses pengamplasan, di situ sedikit demi sedikit tanda yang ada di media tersebut itu mulai hilang. Jadi kalian cukup melakukan pengamplasan pada media ini sampai tandanya hilang. Seperti yang aku tunjuk itu geng, kalian bisa lihat kan tandanya hilang. Jadi ngamplasnya cukup tandanya sampai hilang, itu aja. Jangan sampai barangnya yang hilang, oke? Karena kalau barangnya yang hilang lain urusannya geng. Totalan, ganti barang orang.
Oke geng, jadi hasil pengamplasannya itu seperti ini. Kalian bisa lihat di sini untuk tanda bias-biasnya itu sudah hilang dan hasilnya ini sudah mulus geng. Dan ini aku bersihkan dulu dari kotoran-kotoran bekas amplasan biar nanti pas ke pengecatan hasilnya bagus geng. Jadi geng, yang perlu digarisbawahi, kalau kita gunakan epoxy surfacer itu hasilnya kalau sudah kering dia hasilnya mulus geng. Jadi aku ingatkan kalian jangan tergoda dengan mulusnya epoxy, karena kalau tidak diamplas maka hasil pengecatan yang kita timpa di atas media yang sudah di epoxy ini tidak akan merekat dengan baik. Maka dari itu fungsi pengamplasan itu adalah supaya daya rekat cat yang menempel di atas media epoxy itu bisa merekat dengan kuat. Jangan sampai kejadian saat kalian tidak mengamplasnya, saat daya rekat cat tersebut tidak kuat karena proses pengamplasan pada epoxy itu kalian tinggalkan. Kebanyakan orang akan menyalahkan epoksinya geng. Dibilang epoksinya nggak kuat, itu buktinya ngelotok. Padahal kesalahannya itu di perkara teknis saja geng. Jadi ini masuk di perkara teknis ya. Sama juga dengan kerjaan hasil bagus, itu perkara teknis juga, bukan bahan. Jadi kalau berbicara daya rekat atau kekuatan barang itu melekat di atas media, itu perkaranya teknis geng. Artinya kembali kepada diri kita, sadar-sadar diri proses pengamplasan yang kita lakukan sudah baik atau belum. Atau kita melakukan pengamplasan itu sudah pada waktunya itu boleh diamplas atau belum kalau kita gunakan epoxy. Jadi jangan menyalahkan bahan kalau kita mempunyai kendala. Jadi lihat dulu. Kalau bicara bagus atau tidaknya atau pigmen tidak mudah memudar, itu perkara bahan geng. Karena murah atau mahalnya barang itu masing-masing bawa kualitas. Tapi kalau hasil bagus itu perkara tangan geng. Jadi kalau kalian gunakan bahan-bahan yang murah tapi kalau tangan kalian oke, cara kerja kalian oke, maka hasilnya akan oke. Karena kalian pakai bahan murah, maka kualitas dari produk tersebut masih belum terjamin walaupun hasilnya bagus. Oke geng, mungkin itu info yang bisa aku berikan kali ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mulus kan? Dadah.